Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Makvira. Halo teman-teman, di video kali ini ada konten spesial buat kalian karena aku akan kasih spoiler nih mengenai soal-soal HOTS yang ada di Ayo CPNS Platinum dan yang ada di buku sukses CPNS tahun 2021-2022 yang disusun langsung sama aku, dosen Deso dan pejuang pendidik nih teman-teman. Jadi buat yang masih ragu-ragu nih join Ayo CPNS Platinum dan beli bukunya juga, kalian bisa lihat deh di sini keunggulan soal-soal yang disajikan di kedua fasilitas belajar CPNS ini nih teman-teman. Oke, dan spesial buat konten ini aku akan membahas tentang TWK ya, karena TWK tahun lalu merupakan momok yang paling menakutkan ya. Banyak yang gak lulus di TWK, jadi jangan sampai kalian meremehkan TWK ini. Aku juga mau menginfokan nih ke teman-teman, insya Allah besok akan dibuka kembali PO untuk order buku CPNS ini ya teman-teman. Jadi udah 2 kali kita buka PO-nya dan itu selalu ludes, habis kurang dari waktu 10 menit aja. Dan banyak yang banget yang galau karena gak kebagian. Jadi buat kalian yang mau order bukunya, follow Instagram aku. Insya Allah besok akan aku share link pembeliannya di IG story aku. Pokoknya jangan sampai kehabisan, karena untuk buka PO berikutnya itu butuh waktu yang lama ya teman-teman. Oke, kita langsung aja nih ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama nih teman-teman, ini soalnya aku ambil dari paket tryout platinum di Ayo CPNS. Oke. Kalau biasanya nih teman-teman, kalau ada soal TWK, aku tuh selalu baca pertanyaannya dulu. Jadi kesadaran yang ditularkan oleh 3 serangkai sesuai dengan Pancasila, yakni jadi ini pengamalan sila. Kita harus mengerti apa sih yang dibicarakan di sini. 3 tokoh serangkai menularkan kesadaran pada kaum nasionalis sebelum mereka dibuang bahwa masalah kesejahteraan dan kemajuan bukan lagi dilihat hanya dari konteks formasi sosial kolonial. Seruan untuk mendapatkan, berarti sini kesadaran yang dimaksud di sini nih teman-teman. Seruan untuk mendapatkan sistem sosial yang demokratis telah mulai menjadi program politik yang mempersoalkan bla bla bla. Oke, kita udah dapatkan nih kata kuncinya. Jadi kesadaran yang dimaksud ini seruan untuk mendapatkan. Jadi itu kesadaran yang ditularkan kan. Sistem sosial yang demokratis nih teman-teman. Jika berbicara tentang demokratis itu biasanya sesuai dengan sila yang ketiga ya teman-teman. Oke, jadi caranya mengerjakan dengan efektif dan efisien tuh kayak gini. Bisa ya teman-teman? Oke, untuk soal nomor 2, aku ambil di paket Platinum Tryout Ayo CPNS. Seperti biasa, aku langsung baca soalnya nih teman-teman. Pelajaran berharga dari kejadian tersebut yang bisa kita aplikasikan pada era sekarang. Oke, apa sih kejadiannya? Perasaan senasib sepenanggungan karena memiliki pengalaman penderitaan penjajahan Belanda terbentuk pada era pergerakan nasional. Masa ini ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo serta lahirnya Sumpah Pemuda yang memungkinkan adanya integrasi nasional. Akhirnya pada 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya nih. Kita lihat choice-nya. Sikap toleransi dan faham kebangsaan yang kuat. Menerapkan sikap cinta tanah air. Sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Menaati segala peraturan pemerintah. Memahami setiap aturan hukum yang ada di Indonesia. Kita eliminasi dulu satu-satu nih teman-teman. Kalau aku nih yang udah pasti bukan ya, karena ini gak ada hubungannya sama yang dibicarakan tadi. Menaati segala peraturan pemerintah ini juga bukan. Jadi sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini sih sebenarnya ada sih ya, masuknya ke sini, tapi yang dibicarakan tuh mostly bukan itu sih. Itu bukan intinya. Jadi antara sikap toleransi dan paham kebangsaan yang kuat dan menerapkan sikap cinta tanah air. Di tes CPNS tahun kemarin tuh kebanyakan kayak gini, yang ambigu kayak gini choice-nya, dan kita nggak tahu mana yang benar. Jadi kita harus fokus nih teman-teman. Ingat di sini
Masa ini ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo serta lahirnya Sumpah Pemuda. Ingat Sumpah Pemuda teman-teman, satu nusa, oke? Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dan satu bahasa kita. Ini kan ciri khasnya Sumpah Pemuda itu. Jadi perasaan senasib sepenanggungan ini dan perasaan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa ini menumbuhkan sikap toleransi, saling menerima sebagai satu kesatuan bangsa nih teman-teman. Dan lahirnya Sumpah Pemuda ini juga menjadi tonggak akan faham kebangsaan yang kuat, bahwa kita adalah satu bangsa dan kita harus bersatu, kayak gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah bagian A. Oke, soal berikutnya nih teman-teman, aku ambil dari buku. Oke, soal berikutnya nih teman-teman, aku ambil dari buku Panduan Sukses CPNS ya teman-teman, yang insya Allah akan open PO besok nih. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, kalau soal TWK ya langsung baca pertanyaannya. Faktor pembentuk bangsa yang sesuai dengan uraian tersebut. Nah, ini harus lihat lagi nih karena uraian tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan pembentukan bangsa adalah adanya keinginan hidup bersama sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, serta membangun negara dalam Ikatan Persatuan Indonesia dalam wadah NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Nah, jadi ini pembentuk bangsa yang sesuai uraian di atas itu apa gitu. Persamaan asal keturunan etnik ini udah bukan ya teman-teman. Persamaan pola kebudayaan aku juga ini bukan. Persamaan tempat tinggal jelas bukan. Persamaan cita-cita boleh. Persamaan nasib sejarah. Oke, kita lihat lagi. Di sini dibilang bahwa adanya keinginan hidup bersama sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, serta membangun negara dalam Ikatan Persatuan Indonesia. Jadi ini merupakan adalah persamaan, yap betul, persamaan cita-cita. Oke? Soal berikutnya ini masih dari buku ya teman-teman. Tonggak sejarah merefleksikan lahirnya nilai kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Tampak pada peristiwa. Oke teman-teman, ini meskipun kalian gak baca ini, kalian udah bisa dapat nih apa sih maunya. Jadi merefleksikan lahirnya nilai kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kuncinya nih teman-teman, kalau ada yang merefleksikan nilai kebangsaan itu biasanya dipelopori oleh adanya Sumpah Pemuda ya. Jadi kalau kalian menemukan pertanyaan seperti ini, tuh ingat Sumpah Pemuda. Di sini ada Sumpah Pemuda nggak? Ada dong, bagian C ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah bagian C. Oke, soal berikutnya aku ambil lagi di Ayo CPNS Platinum ya teman-teman. Oke. Melalui tulisan-tulisannya, Wahidin Sudirohusodo menganjurkan agar kaum tua dan kaum muda membentuk organisasi pendidikan untuk memajukan masyarakat, serta menggagas studi funds demi perbaikan kehidupan. Wahidin memilih untuk memakai bahasa Jawa, bukannya bahasa Melayu pasar yang kurang populer di kalangan priai Jawa. Tanpa disadari, tulisan-tulisannya di majalah berbahasa Jawa, Retno Dumilah, ternyata mengandung dilema kultural, yakni, jadi dilema kultural di sini teman-teman. Kita lihat apa sih yang dimaksud dilema kultural di sini. Kepala desa pun mampu memahaminya. Ini udah jelas enggak ya teman-teman. Kemudian bahasa Jawa mengandung simbol-simbol hierarkis. Oke, boleh. Sebagian priai Jawa sepakat memakai bahasa Melayu pasar. Ini yang ditanyakan adalah dilema ya teman-teman, sedangkan ini bukan dilema. Kemudian bagian D, bahasa Jawa melanjutkan diskriminasi kolonial. Ini juga boleh ya. Dan E, bahasa Jawa susah dipelajari.
Oke, jadi yang mengandung dilema di sini adalah opsi B, D, dan E. Opsi E kita eliminasi satu-satu ya. Opsi E di sini menurut aku bukannya teman-teman, karena di sini bahasa Jawa dipilih karena bahasa Jawa memang penggunaannya luas di kalangan orang Jawa kayak gitu. Jawa kan emang luas ya. Kemudian bagian D juga bukan nih teman-teman, karena bahasa Jawa di sini dikatakan melanjutkan diskriminasi kolonial, sedangkan bahasa Jawa itu emang sudah ada sebelum kolonial itu sendiri, ya nggak sih? Nah, kemudian bahasa Jawa mengandung simbol-simbol hierarki sosial. Bahasa Jawa ini kan memang terdiri dari beberapa tingkatan kan, dan itu memang mengandung simbol-simbol hierarki sosial nih teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah bagian B. Oke teman-teman, gimana? udah mendapatkan gambaran mengenai soal-soal TWK HOTS yang ada di Ayo CPNS maupun di buku panduan sukses CPNS nih yang disusun oleh aku, dosen Deso, dan pejuang pendidik. Kalau teman-teman merasa wah I still need more, jadi ini tuh gak cukup, aku masih membutuhkan banyak soal-soal yang HOTS kayak gini, gampang banget, kalian daftar aja di Ayo CPNS, pilih paket platinumnya, dan order buku suksesnya nih teman-teman, sukses CPNS-nya, yang insya Allah akan PO-nya tuh akan dibuka esok hari pukul 14.02 waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman ini tuh rebutan banget, udah 2 kali PO kayaknya, dan itu tuh selalu habis kurang dari 10 menit. Cara ordernya gimana? Kalian follow aja Instagram aku ya, kalian follow, nanti link Shopee-nya aku akan cantumkan di IG story aku tepat besok pukul 14.02. Oke teman-teman, jadi jangan sampai kehabisan lagi karena udah banyak banget yang galau gara-gara kehabisan. Jadi kalian harus gercep ya. Sedangkan Ayo CPNS kalian bisa daftar sekarang juga tanpa ragu sedikit pun, karena ribuan orang udah membuktikan gimana Ayo CPNS ini sangat membantu dalam tes CPNS. Gitu ya teman-teman, terima kasih udah menonton video aku hari ini. Doain aku selalu diberikan kesempatan dan kesehatan supaya bisa tetap membantu teman-teman menyajikan materi-materi yang berkualitas di konten YouTube aku. Thank you for watching, see you on my next video and bye.